Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Jadi hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan Februari tahun 2023. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita masuk ya ke pembahasannya. Di sini ada emiten DSNG yang akan kita bahas. Pertama, perhatikan untuk DSNG. DSNG hari ini closing di harga 675 dengan persentase plus 3,85%. DSNG juga sempat ini ya terjadinya sideways, lumayan besar juga range-nya. Range sideways-nya 470 hingga 675 tuh. Itu range sideways. Ini dari weekly time frame, bisa diperhatikan chart-nya. Dan untuk daily, nih, daily dia masih berusaha untuk mendobrak resisten 675. Jadi kita masih pantau tuh untuk DSNG. Tapi memang sementara DSNG ini volumenya juga masih aktif. Jadi masih bagus-bagus saja ya. Itu secara volume masih oke. Ini ada support terdekat DSNG di harga 620, itu support terdekat. Oke. Support terdekat dan ada resisten lagi di 705. Atau di sini ya sekalian. Ya, 705. Jadi untuk DSNG menurut saya untuk kondisi sekarang ya, kalau mau beli bukan waktunya beli ya. Kalau mau jual mungkin ini waktunya jual. Karena 675 hingga 705 ini merupakan area jual. Tapi apakah ada potensi untuk lanjut naik? Ya nggak ditutup kemungkinan bahwa DSNG bisa lanjut naik. Kalau memang lanjut naik sih targetnya di 705 ya. Itu targetnya. Jadi kalau memang DSNG naik, targetnya di 705, dan kalau memang koreksi, ya kemungkinan targetnya di sini 620. Itu target koreksinya. Oke. Jadi memang sempat terjadinya sideways di sini yang membuat area 590 hingga 620 ini menjadi support atau demand kuat untuk DSNG. Ya, kotak ungu ini. Jadi mungkin kalau dia berhasil breakout, ada kemungkinan tuh dia membuat retesting. Jadi kalau retesting ya harganya drop ke 620 baru naik lagi. Mungkin ya. Mungkin. Tapi overall kita coba cek dari moving average. Yes, ini masih bagus untuk DSNG ini bagus. Ya, so far masih oke lah. Kalau kita bilang apakah DSNG masih layak untuk di hold, menurut saya ya masih layak. Ya, ini masih layak untuk di hold DSNG. Oke ya, kita coba cek untuk DSNG. Ternyata foreign juga masih net buy ini, masih melakukan akumulasi dan paling banyak transaksi di harga 675 by broker summary, top buyer ada PO dan top seller ada KI. Tuh. Di foreign juga masih net buy ya untuk DSNG pada perdagangan hari ini. Oke, kita coba cek time frame 4H. Seharusnya masih boleh hold lah ini kalau saya bilang. Ya untuk DSNG masih boleh hold. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BRPT. Oke, untuk BRPT ini. Ini menarik sih. Kalau saya lihat ini menarik. Oke, kita coba cek dari weekly chart biar gambarannya lebih besar. Oke, BRPT closing di harga 835 ya.
Tuh closing price-nya 835. Ada sebuah trend line di sini. Saya perhatikan ada trend line ya. Ini dari weekly chart. Jadi memang gambarannya besar ini. Kali ini gambarannya besar. Bentar ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita cek, kita turunkan time frame-nya, daily chart. Tuh, kena ya. Nah, ini posisinya teman-teman perhatikan ya, ada trend line nih. Memang dia sempat naik tuh, ya harganya 870 tapi drop lagi harganya. Jadi memang ini merupakan trend line untuk BRPT dan menjadi tantangan apakah dia berhasil breakout atau enggak. Supportnya sih ada di 750 dan 785 untuk supportnya. Untuk resist bisa di set di harga 890 nih bisa, karena sempat ada volume yang cukup tinggi di sini. Nih, atau sekalian aja di sini 900, 905. Oke, jadi untuk BRPT saya bantu untuk sediakan dua support dan satu resisten kuat beserta trend line. Menurut saya untuk BRPT, kalau teman-teman mau entry di BRPT, tunggu saja ketika dia berhasil membuat golden crossing dari kondisi stochastic slow. Oke lah, kalau mau masuk boleh. Yaitu kalau mau spekulasi itu boleh. Oke. Dan untuk BRPT sendiri targetnya kan di 905. Jadi begitu dia memang retesting support 785 seharusnya next targetnya akan jatuh di 905. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Kurang lebih ya, nggak pasti. Jadi untuk BRPT kalau memang dikasih kesempatan drop harganya ke 785 mungkin kita bisa averaging down yang mau ya. 785 mungkin bisa averaging down bagi yang minat. Untuk pasang stop loss-nya ketika harganya di bawah 750 kita bisa cut. So far ya sebenarnya ada beberapa keyakinan kalau memang dia bisa ke 1060 itu ya menurut saya itu nggak impossible ya. Itu masih ada kemungkinannya. Jadi apakah kita masih boleh berharap bahwa BRPT bisa ke 1060? Menurut saya masih bisa untuk berharap ke sana itu masih bisa. Oke, tapi yang kita fokuskan ya resisten terdekatnya dulu di 905. Oke, itu untuk BRPT. Dari teknikalnya. Coba cek dari foreign. Di sini foreign masih melakukan net buy kurang lebih ya ini bisa dilihat ya, lumayan rutin juga, lumayan rutin ini untuk foreign. Lakukan net buy dan top broker buyernya ada EP, top sellernya ada EP juga. Apakah net? Yes, net buy tapi kecil. Lalu kedua ada top broker yang buyernya ada aset, top seller ada BR. Secara trade book, ya ini 830 paling banyak transaksinya. Oke ya, itu BRPT. Lanjut, ada saham Harum. Secara daily time frame untuk Harum, ini ada trend line di mana trend line ini juga lumayan kuat kalau saya perhatikan tuh. Ini rejection. Nah, menurut saya untuk Harum ada kemungkinan besar dia akan koreksi nih. Ya, jadi seumpama kalau dia breakout 1660, saya yakin bahwa Harum itu akan melemah lebih dalam lagi seharusnya ya, seharusnya. Ya saya berharap saja kalau memang kita dikasih eh,
entry untuk Harum di harga 1.500 ya lumayan, lumayan tuh. Jadi menurut saya apakah sekarang waktunya entry di Harum? No, ya. Bukan waktunya entry. Kita justru yang sudah punya bisa selling. Ini sudah kena tuh di trend line, sudah kena. Tapi yang mau hold ya terserah. Ya tetap perlu dianalisa kembali karena bersifat disclaimer on ya analisa saya. Untuk Harum perhatikan saja, sudah saya warning ini ada trend line. Ini sudah membuat rejection kuat. Untuk support terdekat di 1.660 begitu ini breakout ya the next support kuatnya akan jatuh di 1.500. Selanjutnya di 1380. Oke, untuk Harum ya. Ini bisa di watchlist. Kapan waktunya entry di Harum? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya berdasarkan support kuat, 1.500 ini merupakan support kuat. Ya, 1.500 itu merupakan support kuat. Apakah bisa untuk entry Harum di 1.500? Ya mungkin kalau mau spekulasi bisa. Kalau mau spekulasi ya, itu bisa. Kapan waktunya? Ya kita akan tunggu. Kalau dihitung dari jarak, closing hari ini masih ada 12%. Jadi kita tunggu saja pelemahan Harum sebanyak 12%. Kita cek, asing masih melakukan net buy, cukup rutin, namun untuk perdagangan hari ini khususnya dia melakukan net sell. Paling banyak transaksi di harga 17.15. Ya, 17.15 itu paling banyak tuh transaksi di sana. Lalu tadi sempat dibawa turun ke 16.95, 1.700 ini juga masih banyak yang ambil gitu untuk Harum. Oke, lanjut di sini ada saham ERA. Oke, saham ERA ini juga cukup unik ya. Ada member kita yang sudah request ERA dan juga dia cuan tuh. Sudah saya kasih triple bottom, bullish pennant pattern, dan target pertama minim sih bisa di 434 ya. Ini minim. Kalau bisa lanjut sih di 486, 510 dan memang hari ini hit tuh. Areanya sudah berhasil ke hit. Jadi bagus untuk ERA. Ya, so far bagus. Untuk sekarang apakah kita entry di ERA? Ya, kalau mau entry resikonya sudah sangat tinggi. Ini sudah menurut saya ya, ini bahkan sudah selesai party. Cari emiten lain saja kalau mau beli ya. Karena era ini sudah selesai party. Kalau teman-teman masih hold, mungkin bisa jual sebagian. Lalu sebagiannya dikip. Jadi seumpamanya kalau dia berhasil naik ke 510, ini bisa sell. Ya, itu bisa sell. Jadi untuk era sih seharusnya sudah lumayan jelas ya. Kalau teman-teman malah entry tadi di pucuk, ya bisa lah saya bantu untuk coba cek. Ya, tapi ya lain kali hati-hati ya. Lain kali hati-hati jangan beli saat lagi aktif. Karena aktif itu resiko sekali. Psikologi kita dimainkan di sana. Jadi untuk era, perhatikan paling banyak transaksi di 488 ya. Jadi otomatis ya lumayan banyak juga tuh yang kesangkut. Kalau kita lihat closing hari ini di 476 dan banyak transaksi di 488, 486, seharusnya banyak yang kesangkut di sana. Oke. Tapi juga nggak kalah 476 juga lumayan banyak transaksi. Mungkin mereka melakukan averaging down. Dan kita perhatikan secara foreign, era ini masih melakukan net sell ya. Foreign masih melakukan net sell untuk perdagangan hari ini. Oke, gitu sih untuk era. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BP. BP closing di harga 177 dengan persentase plus 1,72%. Nah, biasanya ya, nih teman-teman perhatikan juga sebagai pembelajaran ya. Nanti bisa dibuktikan sendiri apakah ini benar atau salah. Ini support 149, resist 189. Kapan waktunya kita entry di BP? Ya, terus terang kalau saya biasanya mentargetkan sorry, pivot point-nya. Nah, ini saya target di sini. 165 saya targetkan. Jadi
Eh, untuk BB, kalau kondisi sekarang saya belum akan ambil, belum saya ambil. Jadi tunggu ketika dia koreksi setidaknya di 165 itu sudah bisa untuk entry itu bisa. Saya juga penasaran ini. 165 ya kan 0,382-nya. Jadi untuk BB untuk sekarang no, masih belum ya. Jangan entry dulu. Tunggu ketika dia di 165, oke, mau spekulasi kecil-kecil bisa. Tuh ya. Itu untuk BB. Seharusnya bisa dijadikan kunci itu. Untuk BP, lumayan banyak juga yang masuk kemarin pas naik 17%. Ini foreign juga akumulasi lumayan besar, net buy-nya gede-gede. Tradebook paling banyak transaksi di 176 tuh. Hanya main di 4 harga sini saja untuk perdagangan hari ini di emiten BP. Top broker, paling banyak buyer ada II, kedua top seller ada JP. Gitu ya untuk BP. Lanjut, ada saham BOS. Oke, untuk BOS closing di harga 98 dengan persentase minus 6,67%. Ya, saya coba bantu dari moving average ya. Untuk moving average, teman-teman perhatikan. Ini lebih ke moving average. Perhatikan ya, dan dengarkan. Garis biru ini merupakan EMA 21 di mana itu bisa kita jadikan sebagai titik support dan titik resisten. Begitu pula dengan EMA 34 bergaris warna oranye dan EMA 90 garis hitam. Untuk posisi EMA 21 garis biru itu harganya di 98. Dan untuk oranye itu di harga 94. Biru di 83 untuk perdagangan hari ini. Dan ini terus bergerak harganya. Ya, posisi EMA atau posisi moving average exponential ini terus bergerak setiap perdagangannya. Untuk BOS, ya menurut saya dengan posisi hari ini tepat di EMA 21 ya kita lihat apakah ada potensi terjadinya rebound besok. Menurut momentum di sini, ini menunjukkan masih dead crossing dan masih melemah. Hari ini minus 6% dirinya dengan volume yang cukup tinggi. Menurut saya untuk BOS masih ada potensi untuk lanjut turun tuh. Lanjut turunnya bisa jadi tuh, bisa jadi ke EMA 34-nya garis oranye. Posisinya di harga 94 ya. Jadi in conclusion menurut saya bahwa sini masih ada potensi untuk turun ya. Masih ada potensi untuk turun. Kita coba cek untuk bos siapa top distributornya. Ternyata AO, NI dan YP nih. Net sell ini. Sorry, selling. Ya ini belum net. Jadi AO, NI dan YP ini top broker yang melakukan selling barang. Tapi kalau kita calculate untuk YP dan YP ya, sama YP, ini YP masih melakukan net buy, ini sudah net ya, YP net buy untuk perdagangan hari ini di emiten BOS. By trade book, oh ternyata lumayan banyak yang masuk tuh di harga 98. Paling banyak transaksi di harga 98. Ya, gitu untuk BOS. Lumayan banyak ini volumenya 308.000. Itu untuk BOS ya. Lanjut ada VTNY. VTNY saya bantu dari broker summary ya, mulai dari tanggal 15 Februari. Sorry, 15 Januari ini. 15 Desember ya 15 Desember untuk VTNG. Coba cek ya dari broker summary teman-teman perhatikan karena kalau kita coba cek dari technical itu masih belum signifikan. Data yang chart kita peroleh itu masih belum banyak. Oke. Desember sampai nah, ternyata SF ini masih punya barang tuh di VTNG ya. Rata-ratanya 379. Rata-rata SF ini lumayan banyak nih lotnya. Ya 2 juta lot, 2,5 juta lot. Itu rata-ratanya di 379. Otomatis kalau memang VTN dia tuh sumpahnya di bawah turun, ya 390 itu sudah bisa masuk ya. Karena mengingat average-nya mm, apa? Average-nya Bandar sendiri big player ya. Average-nya itu di 379. Masuk 390 kalau dia ngebanting sendiri ya dia yang kena. Untuk kondisi sekarang wait and see ya. Kalau mau lebih safe wait and see. Secara momentum sih ada potensi terjadi golden crossing nih. Sebenarnya lumayan bagus secara momentum. Oke, lanjut ada saham KPLM.
Wow, untuk KPLM nih, perhatikan sejak ada volume yang besar ya. Ini mulai dari tanggal 30 Januari. Kita coba cek dari 30 Januari untuk emiten KPLM. Top broker, ya ini sudah net BQ masih punya barang, rata-ratanya 324 ya. Rata-ratanya 324, kurang lebih 40.000 lot. Mulai dari 3 Januari sejak adanya akumulasi. Dan hari ini close-nya di 322. Otomatis kalau dia banting barang terus ya dia yang rugi sendiri. Itu, itu cara lihatnya untuk KPLM. Oke? Oke, mungkin untuk KBLM sih segitu dulu ya. Segitu dulu. Kita tahu bahwa rata-ratanya tepat di 322. Seharusnya kalau dibanting, dia yang kesusahan sendiri. Lanjut, ada saham wine. Nih, untuk wine, closing hari ini di 350 dengan persentase minus 2,23%. Kita coba cek mulai dari awal dia IPO 10 Januari ya. Kita coba cek broker summary-nya untuk wine. Broker summary. Mulai tanggal berapa itu? 10 Januari. Ya, 10 Januari. Sebentar, ini nggak kelihatan ini ya angkanya. Ya, dari 12 boleh. Sorry, sorry. Bentar, oke. Kita lihat ya, di sini ada dana yang masuk dari broker YU dan AI ini sudah net 6,7 M, 5,1 M, rata-ratanya itu di 162 dan 209. Nah, sekarang teman-teman bisa pikir ya. Sekarang di logic ya, di logic. Ini mereka punya barang kurang lebih 451 ribu lot. Ya, kita anggap saja YU lah. Rata-ratanya di 162. Rata-ratanya itu di 162. Oke. Dan perhatikan juga AI. Ini value-nya 5,1 M. Ya, 5,1 M rata-ratanya 209. 162 dan 209. Sedangkan hari ini closing-nya di 350. Jadi range average dibandingkan dengan closing hari ini itu lumayan jauh. Jadi sekalipun dia mau auto reject bawah kan berapa kali pun mereka masih dalam kondisi untung. Ini teman-teman harus benar-benar perhatikan jangan sampai teman-teman kena auto reject bawah beruntun. Ya, itu harus dihindari. Kalau jujur kalau saya melihat saham seperti ini saya akan skip ya karena pertama kita lihat ini big player-nya masih punya barang di atas. Sorry, big player-nya masih punya barang di bawah lumayan jauh range-nya. Jadi menurut saya akan saya skip dulu ya. Akan saya skip dulu emiten ini. Oke, jangan masuk dulu di wine. Lanjut ada saham SSIA. Oke, untuk SSIA kita perhatikan sejak adanya volume yang cukup tinggi 17 Januari. Oke, SSIA ya saya bantu dari broker summary karena secara teknikal nggak efisien. SSIA mulai dari tanggal 18 Januari. 18 Januari. Perhatikan di sini netnya untuk CC, AK, HP, dan BK. Rata-ratanya 381, 350, 379, 389 ya. Ini yang perlu dicatat nih. 4 broker teratas.
Untuk Cici sendiri sebenarnya masih punya barang ya 389 tuh rata-ratanya. Jadi sekalipun dia mau auto reject bawakan, ya mereka masih dalam posisi untung. Kalau mau di hold, menurut saya jangan. Kalau mau coba scalping untuk spekulasi bisa dicoba. Ya, tapi tetap resiko di masing-masing ya, di tangan masing-masing. Tapi kalau saya melihat seperti ini ya, kalau mau fast order, mungkin 2% 3% bisa exit, tapi harus tetap rajin. Ya, rajin untuk cut. Karena ini, perhatikan rata-ratanya dia di 390 dan sekarang posisinya di 485. Itu range-nya lumayan jauh. Jadi maupun dia banting harga, mereka masih untung. Tuh, itu untuk SSIA. Lanjut di sini ada emiten GoTo dan Arto. Ini teman-teman harus perhatikan dua emiten ini karena masuk di top value ya. Lumayan besar tuh persentasenya. Oke. Untuk GoTo, ya finally hari ini naik 9% dan berhasil untuk breakout resistance 121-nya. Ini berhasil di breakout dan inilah confirm. Ya, ini sudah confirm. Confirm breakout, dia juga bertahan di atas sama 21 dan di keempatnya bagus. Nah, biasanya kalau teman-teman belum entry dan masih ingin untuk entry, ya itu bisa sih. Bisa dicoba. Kalau mau langsung entry bisa, karena targetnya GoTo sendiri itu ada di harga 129, yaitu targetnya di 129. Dan juga kalau mau beli saat terjadinya retesting, itu juga boleh. Tuh. Oh, ini bahkan di 1,618-nya, ini sudah hit nih, seharusnya ya. Sudah termasuk hit. Ya, apakah ada potensi untuk git dan closing gap hingga 151 ya ada-ada saja. Menurut saya masih ada, justru besar potensinya. Oke, masih ada berapa persen ini? 21%. Oke, untuk GoTo menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik. Ya, ini masih ada potensi lanjut naik. Kalau teman-teman mau lebih safe, bisa tunggu saja ketika dia hit 129 ya. Lalu dia semuanya membuat rejection, dia turun ke 121 untuk retesting supportnya lagi, itu baru bisa entry. Sebagai contoh ini kan GoTo sempat koreksi tuh di sini. Nah ini 109 kan supportnya di 108. Ini sudah saya bilang bahwa 108 itu merupakan support kuat di GoTo. Dan memang harganya drop tuh sampai 109 dan hari ini meledak 9%. Ya kurang lebih semoga saja strategi itu bisa kita terapkan juga. Ya kita masih dikasih peluang. Tapi kalau mau beli sekarang spekulasi kecil-kecil sih boleh ya. Menurut saya itu boleh, boleh banget. Ini kalau dikasih kesempatan sih untuk closing gap 151 bagus. Oke. Untuk GoTo, perhatikan di sini apakah asing masih melakukan akumulasi. Coba cek. Yes, hari ini asing masuk dengan dana yang cukup besar. Net buy, top buyer ada AKMG, BK. Wow, ini tiga broker ini sangat benar-benar kuat ya. Ini biasanya banyak followernya itu banyak. Coba cek ya untuk GoTo. Nih, pada perdagangan hari ini saja. Kita lihat siapa yang melakukan net buy. Nah, sedikit. AK, BK, GR ini tiga broker melakukan net buy cukup besar, terutama BK dan TP. Rata-ratanya di 121. Tuh, besar ya. Seharusnya kalau teman-teman mau spekulasi di GoTo sih bisa-bisa saja ya. Asalkan money manajemennya bagus, nggak usah takut. Oke, saya masih belum punya barang sih di GoTo. Mungkin nanti ya. Kalau memang dia drop, mungkin akan saya ambil. Gitu sih. Karena ada emiten BRMS juga yang masih saya fokuskan. Oke, itu untuk GoTo. Lanjut ada saham Arto. Oke, untuk Arto closing di harga 3.600 dengan persentase plus 12,85%. Hari ini Arto juga naik kencang ya, 12%. Breakout tema 34, kondisi stokastik golden crossing, volume lumayan besar. Cepat cek apakah adanya akumulasi dari pihak asing. Ternyata asing melakukan net buy kurang lebih 36 juta masuk. Top buyer ini belum net, ada AK, CCBK, top seller ada CC, YPMG. Nah, itu lumayan banyak ya informasinya.
Dan untuk Arto kita coba cek net buy-nya siapa. Ternyata ada AK, RF, dan BK ini net buy ya sudah di Arto, terutama AK ini. Rata-ratanya 3467. Ya 3467 lumayan besar itu masuknya. Penyumbang terbesar pada perdagangan hari ini untuk net buy. Untuk Arto targetnya di berapa? Oke, coba ya. Coba saya cari dari Fibonacci. Seharusnya bisa ke 3800 sih. Ya, seharusnya bisa. Atau enggak di 4000 ini seharusnya titik psikologis semoga saja bisa kecapai. Melihat dengan kondisi sekarang naik 12%, volume cukup tinggi, seharusnya 4000 itu ya possible untuk tercapai ya. Itu seharusnya possible untuk tercapai. Masih ada 11%. Oke ya, itu bisa dimanfaatkan peluangnya untuk Arto. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Kalau memang masih terlalu singkat pembahasannya bisa tulis di kolom komentar. Dan yang mau berdiskusi langsung dengan saya bisa langsung join di grup Telegram secara free, gratis. Dan teman-teman juga bisa request. Oke ya, sampai jumpa lagi di grup Telegram. Saya nantikan kehadiran Anda. Goodbye.